Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Up Info. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Hampir 4 bulan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang berjalan, tapi belum juga menemukan titik terang. Padahal puluhan saksi telah diperiksa, termasuk penjual surabi yang berjualan dekat rumah Yosef Subang. Kenapa penjual surabi bisa menjadi saksi pembunuhan ibu dan anak di Subang? Dalam wawancara dengan tim Des Jabar, Kamis tanggal 16 Desember tahun 2021, kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat mengungkapkan, saat kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, kliennya Yosef Subang benar-benar tidak mengetahui tewasnya Tuti dan Amalia Mustika Ratu Amel. Pasalnya, lanjut Rohman, saat kejadian pembunuhan ibu dan anak di Subang itu, kliennya Yosef Subang sedang membeli surabi di dekat rumahnya. Alibi ini sudah di-cross-check oleh penyidik kepolisian dengan memeriksa penjual surabi dimaksud. Selain penjual surabi, kata Rohman, ada 4 orang lainnya yang juga ikut mengantre dengan Yosef Subang ikut diperiksa penyidik pada saat itu. Dan, semua saksi yang diperiksa tersebut membenarkan bahwa Yosef memang membeli surabi sebelum pergi ke rumah TKP untuk mengambil stick golf, ujar Rohman. Bahkan saat itu sebelum berangkat ke rumah TKP, Yosef menelepon dulu Kedi di lapang golf Poltak Lembang. Nah, saksi penjual surabi itu menjelaskan, bahwa memang saat itu Yosef berada di rumah Bu Mimin dan pagi harinya membeli surabi, ujar Rohman Hidayat. Rohman Hidayat juga menerangkan, selain penjual surabi dan Kedi, bahwa Yosef tidak berada di TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, juga diterangkan oleh Bu Mimin dan anak-anaknya. Semuanya menyatakan bahwa Yosef saat pembunuhan ibu dan anak terjadi berada di rumah Bu Mimin, kata Rohman. Dengan adanya keterangan dari Mimin, anak-anaknya dan penjual surabi yang menguatkan jika Yosef pagi itu tidak ada di rumah korban pembunuhan Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amel, Rohman Hidayat semakin yakin Yosef tidak terlibat dalam pembunuhan ini. Apalagi, lanjut Rohman Hidayat, kliennya telah disumpah dengan Al-Quran selama bersaksi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bahkan, saya meminta Pak Yosef itu disumpah di atas Al-Quran. Sudah lama, masih bulan Agustus saya lakukan seperti itu. Dan media tidak tahu, setiap BAP Pak Yosef disumpah, ujar kuasa hukum Yosef. Atas dasar itu, kuasa hukum Yosef Subang menegaskan, bahwa ia meyakini jika kliennya memang tidak terkait apapun dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini, istri Yosef, dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, anak Yosef dari Tuti. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, dan kasus pembunuhan di Subang ini cepat terungkap, amin amin ya robbal alamin.